Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga sekaligus paman Nabi dan saudara satu susuan, serta kerabat dekatnya dari jalur ibu. Dilahirkan 2 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memeluk Islam pada tahun ke-8 dari kenabian atau pada tahun ke-6 kenabian setelah Nabi memasuki Darul Arqam berdasarkan riwayat lain. Terkenal dengan sebutan Asadullah, singa Allah, dan Sayyidusi Syuhada'a, penghulu para syuhada. Di Perang Badar beliau berhasil menghempaskan beberapa tokoh musyrikin, seperti Syaibah bin Rabi'ah, Tuaimah bin Adi dan Utbah bin Rabi'ah. Begitu pula pada Perang Uhud. Beliau berhasil menewaskan 30 orang lebih, sebelum akhirnya gugur di tangan Wahsy, budak milik Jubair bin Mut'im. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat. Dia termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Nama sebenarnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim, seorang paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut dalam Perang Badar, dan meninggal pada saat Perang Uhud. Rasulullah menjulukinya dengan Asadullah, singa Allah, dan menamainya sebagai Sayyidus Syuhada. Ibnu Atsir berkata dalam kitab Usud al-Gabah, dalam Perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy, sampai pada suatu saat beliau tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya, dan pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya hati Hamzah tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau sangat marah dan Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat An-Nahl 126, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq, dari Abdurrahman bin Auf bahwa Umayyah bin Khalaf berkata kepadanya, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" Aku menjawab, "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." Lalu Umayyah berkata, "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami." Sementara itu Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mengetahui agama Islam lebih mendalam. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Karena itu tidaklah mengherankan jika Rasulullah menjulukinya dengan sebutan Asadullah, yang berarti singa Allah. Pasukan kaum muslimin yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah dalam Perang Badar, dipimpin langsung oleh Sayyidina Hamzah, si singa Allah, dan Ali bin Abu Thalib menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang.
Banyak korban dari kaum kafir Quraisy dalam perang tersebut, dan tentunya mereka tidak mau menelan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Akhirnya tibalah saatnya perang Uhud di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang tersebut adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak yang mahir dalam menggunakan tombak dan organ hatinya akan diambil dan akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam sangat membara karena suaminya terbunuh dalam perang Badar. Sedangkan Wahsy bin Harb diberikan tugas yang maha berat, yaitu membunuh Hamzah dan akan dijanjikan kepadanya imbalan yang besar pula, yaitu akan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat, sementara Sayyidina Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin. Ia mulai menyerang ke kiri dan ke kanan. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan, hingga akhirnya dapat diperkirakan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dan seandainya pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud tetap patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap berada di sana dan tidak meninggalkannya untuk memungut harta rampasan perang yang berada di lembah Uhud, niscaya kaum muslimin akan dapat memenangkan pertempuran tersebut. Di saat mereka sedang asyik memungut harta benda musuh Islam yang tertinggal, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki bukit Uhud dan mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit tersebut. Tentunya penyerangan yang mendadak ini pasukan muslim terkejut dan kocar kacir dibuatnya. Melihat itu semangat Hamzah semakin bertambah berlipat ganda. Ia kembali menerjang dan menghalau serangan kaum Quraisy. Sementara itu Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah setelah menebas leher Siba bin Abdul Uzza dengan lihainya. Maka pada saat itu pula Wahsy mengambil ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh sebagai syahid. Usai peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, seraya bersabda, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini. Dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin mensalatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Sayyidina Hamzah disyalatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disyalatkan, sementara jasad Sayyidina Hamzah tetap dibiarkannya di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Sayyidina Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkannya di samping jenazah Sayyidina Hamzah. Lalu Rasulullah dan para sahabat lainnya mensyalatkan mayat itu. Demikianlah Rasulullah mensyalatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung maka Rasulullah dan para sahabat telah mensyalatkan Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar,
Hamzah berperang di samping Rasulullah dengan memegang 2 bilah pedang. Diriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Hamzah terbunuh, maka beliau menangis. Ia wafat pada tahun 3H, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidus Syuhada.